Dan bagian terakhir yang mau saya sampaikan, suatu kebenaran jika tidak dikemas dengan cara yang benar dan menarik, tidak akan dilirik. Ini paling penting nih, mumpung yang megangnya anak muda, ya gak? Yang kita yakini ini benar gak? Yang kita amalkan ini benar gak? Ya, maka kita harus buat packaging, dibungkus dengan cara yang bisa diterima orang. Sekarang orang lebih banyak nonton TV atau megang handphone. Maka muka Gus Ahmad harus muncul di YouTube. Ya. Bukan karena pengen viral, tugas ke ahlus sunnahan. Kalau pengen viral, antum hancur duluan. Karena hubbus syuhrah itu halak. Ya. Cinta viral itu bagian dari kebinasaan. Ya dullu ala maradil qalb, menunjukkan penyakit kolbunya berbahaya. Ya. Karena hubbus syuhrah itu minar riya. Orang cinta viral itu tanda riya. Ya. Jadi santri kalau cinta viral, waduh belajar thariqat lah. Imam Ghazali, orang alim, kitab fikihnya setebal ini, ada kemudian yang lebih tebal lagi. Sudah mujtahid mutlak itu ukurannya. Nulis kitab kalam berjilid-jilid, nulis kitab falsafah yang sangat ajib, tahafudz falasifah, maqasid falasifah, tapi beliau masih bermursyid, masih berguru. Jadi thariqah beliau enggak hanya cuma seperti yang kita bayangkan selama ini, enggak. Thariqah beliau at-ta'lim wal amal bihi. Wal amal bihi itu jalurnya thariqah. Ya. Saya sering nanya, ilmu itu dari kitab atau dari kolbu? Min kitabin au min qalbin. Sama-sama ba belakangnya, depannya sama mirip-mirip qaf dan ka. Ilmu dari mana? Dari kitab atau dari kolbu? Beneran? Nanti cek ya, antum ngajar nggak buka kitab? Bisa nggak? Atau baca matan nggak baca syarah, bisa nggak? Cek kolbu loh. Kalau ngaco, gelisah berarti belum. Jadi hasyiah itu hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang ilmunya yastanid ilal mazahir, baru kepada marojek yang zahir. Kalau antum makomnya sudah makom somadiyah, Allahus somad, itu langsung bisa min ladun hakimin alim. Langsung ngambil ya, ngedownload. Coba, masa ustadz kiai mau ceramah buka rujukannya dari Google, katanya anti Yahudi, ya nggak? Benar nggak? Lucu nggak Gus? Kayak gitu fenomena sekarang nih Romo Kiai. Ustadz kiai mau ceramah bukanya Google, katanya anti Amerika. Ya, handphonenya handphone Cino. Lengkap sudah ya. Kalau benar-benar kiai dekat kepada Allah, tanya langsung dong ke Allah, ya enggak? Katanya dekat ke Allah. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Allah wa yu'allimukumullah. Allah langsung ngajarin kamu. Tapi asbabnya wattaqullah. Wattaqullah itu fit ta'allum wa ta'lim. Kalau udah ngaji, udah bersanad, diamalkan ilmu yang diberikan guru, itulah yang sering kita baca dari masyayikh kita. Hadis Abu Nuaim, hadisnya Hasan. Man amila bima alima, allamahullahu ilman ma lam ya'lam. Itu bukan laduni, itu namanya futuhi. Laduni tanpa perlu belajar. Jadi antum dapat futuh itu udah hebat. Separuh lagi langsung jadi wali. Kalau futuh biasa itu wali am. Kalau wali khas, dia merenung sebentar, ilmunya langsung kemudian memancar. Karena dia dekat sekali dengan Allah yang maha alim. Allah dekat atau jauh? Beneran, berasa nggak? Serius?
Ayo nanya sama Allah, bisa nggak? Berarti belum. Gak usah sama Allah dulu, kita sama kolbu aja masih terhijab. Kan Allah sendiri yang yahulu bainal mar'i wa nafsi. Kita ini masih terhijab sama diri kita sendiri. Apalagi dengan Allah. Hijabnya nafsi itu. Ego, merasa pinter. Jadi antum kalau mau ngajar nih, mau diskusi, merasa pinter sedikit saja, langsung Allah tidak akan teteskan nur dalam kolbu. Maka bahsul masail kita harus ada nuansa kerohaniannya. Sebelum diskusi, tawajuh dulu lah, tawasul dulu ya. Ini kan pas bahsul masail panas tuh, tutup lagi nanti dengan istighfar. Karena jidal itu Masya Allah ya, yuksil qalb, mengeraskan kolbu. Wa in kunta haqqan, wa in kunta musiban ya, mengeraskan kolbu walaupun kita benar. Ini beratnya. Maka saya berharap launching ini nanti kalau pakai kamera ini terlalu canggih, ribet kali bagi sebagian orang. Pakai handphone yang agak mahalan dikit, harga-harga 5 juta ke atas. Yang antum nikmati dari YouTube itu hasil dari handphone 5 jutaan ke atas itu. Serius. Ini kebetulan hari ini timnya lagi nggak ikut ya, karena saya bawa keluarga ya. Biasanya ada 2 orang yang ikut. Pakai handphone aja, hasilnya jelas kan? Jelas. Tinggal modal mic, akun YouTube, wajibkan semua santri subscribe ya. Kalau udah 1000 langsung bisa live. Tapi jangan kemudian bunuh diri sendiri sebelum tampil betul-betul siap lahir dan batin. Maka kalau kita ada orang-orang yang misalnya ingin kritisi, istifsar, intiqad, kita bisa jawab. Kalau kita salah, ngaku salah. Namanya kalau udah masuk YouTube kan gimana? Jadi benar-benar harus koneksi kepada Allah, harus kuat. Dan harus munsif, salah, ngaku salah dan minta maaf. Ya? Meskipun wa in kunta muhiqqan wa in kunta musiban, meskipun kita merasa diri kita benar. Ya? Satu kali saya bercerita tentang pengalaman saya ziarah ke kampungnya Yahudi. Ziarahlah ke Nabi Daud. Di situ orang-orang Yahudi, Masya Allah, jenggotnya lebih dahsyat daripada jenggot kelompok minhum itu. Terbayanglah saya waktu itu, oh kayaknya Nabi Harun begini nih. Kok mirip ya dengan minhum. Tapi oleh mereka nanti dipretelin. Jadi mereka mengatakan, saya mengatakan hum itu mirip dengan Yahudi. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Justru jenggot Yahudi mirip dengan hum. Amhim hum, ya jelas. Mereka tersinggung. Maksud saya benar. Ana musibun, muhiqqun. Lakin bikalami yata'adza bidzalika ba'dul muslimin. Ya. Karena kalam saya ada orang tersinggung. Murid-murid, teman-teman muhibbin itu belain kita. Tapi saya nggak tersanjung. Malam-malam saya ngamalkan zikir wirid asas Imam Syazili. Sampailah pada zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saat itu terasa kolbu itu kayak tersiram. Tadinya lagi emosi kan, kayak ada kesejukan mengalir. Ya Latif. Gak tahu antara sadar gak sadar, saya mendengar satu kalam. Saya anggap itu ilham. Sudahlah, kau minta maaf saja kepada mereka. Begitu ya. Ya sudah. Tahu-tahu udah selesai ya Latifnya. Ternyata Allah itu sangat dekat dengan namanya. Disitulah saya praktek ana ma'ahu idza dzakarani, hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi. Aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Jadi kalau antum mau dialog dengan Allah, sebut namanya dengan adab yang bersanad kepada wali-wali Allah. Jangan ke wali syaitan. Sama-sama isim
tapi ke wali syaitan, nanti bisikannya balas aja, buka, ya hantam. Tapi kalau dari Allah enggak. Dan itu jelas sekali. Kalau di bahasa Arab kan gitu, fasta'fu minhum. Ya. Pakai hum memang di situ. Ya. Allah itu pemaaf. Allah itu memberi maaf. Ya sudahlah, maafkan kesalahpahaman mereka, kamu minta maaf dari mereka. Jadi nanti forum diskusi ini semoga ada hasilnya. Selesai posting. Sekarang orang bukan zaman baca, zaman nonton. Benar? Serius. Itu udah curhat tuh Gus. Maka tolong nanti kawan-kawan ini khidmah untuk nyokong para asatis untuk memproduksi kajian-kajian positif. Jangan biarkan YouTube itu kosong dari konten-konten Ahlus Sunnah yang positif. Ya, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.